Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu boga Quran di imah sok dibaca tara. Al-Quran jangan hanya dijadikan pajangan, Al-Quran jangan dijadikan hiasan, apalagi dijadikan jimat keberuntungan. Quran itu harus dibaca. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Kira-kira pahala baca Quran baraha? 27. Sholat berjamaah asukannya 27. Dijelaskan dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Jadi hitungan membaca Al-Quran itu pahalanya bukan dihitung per surat, bukan dihitung per ayat, bukan dihitung per juz, tapi hitungannya per huruf. Satu huruf satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran bernilai 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan orang yang membaca alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim aya bara huruf? Ayat tilu alif lam mim. Tadi sahuruf baraha pahalana? 10. Tilu kali 10 baraha? 30. Berarti dengan hanya membaca alif lam mim kita mendapatkan 30 pahala. Apalagi kalau kita ngajinya Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Hitung saja tuh berapa huruf, kalikan 10. Bagaimana dengan orang yang mendengarkannya? Sama saja. Pahala orang mendengarkan baca Quran itu sama dengan pahala orang membaca Al-Quran. Tadi sudah disampaikan sari tilawah oleh Ustadz Deden dari Bekasi. Suarana alus tuh Bapak Ibu. Kira-kira ya lamun misalkan taraweh di masjid urang, imamna model gitu betah moal. Moal biraku ah. Oh lila. Ente kira-kira suarana alus teh lamun dipakai imam taraweh tah. Engke orang kontraknya Ustadz Deden nya taraweh di Anambah heueuh. Malam kahiji we, malam kahiji. Biasanya malam kahiji kan membludak nepi ka tukang heuh. Nah, tapi aya tapina nya. Rakaat kahiji Al-Baqarah. Nah, rakaat kadua Ali Imran. Pengkor-pengkor sia tah. Ieu teh salanjutna nyaeta agenda tilawah istighosah sareng marhaba. Berhubung Ustadz dari nata acan datang, Ustadz Solehna kita acan datang ya. Kumaha ya kira-kira ya? Ustadz Deni. Lanjut ke acara tuh ya. Baik Bapak Ibu semuanya, cinta sama Rasulullah, cinta ke Rasulullah. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena Rasulullah sendiri pun sangat mencintai umatnya. Apa buktinya Rasul mencintai umatnya? Yang pertama, di detik-detik terakhir menjelang Rasulullah SAW wafat, yang dipanggil oleh Rasulullah bukanlah istrinya Aisyah, bukanlah anak-anaknya. Yang disebut oleh Rasulullah bukanlah sahabatnya, bukan. Tapi yang disebut oleh Rasulullah di detik-detik akhir menjelang ajalnya adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kenapa demikian? Karena Rasulullah khawatir sepeninggalan beliau umatnya kembali kepada jalan kesesatan, naudzubillah. Yang kedua, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang diberikan hak bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada umatnya hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam tidak bisa menolong anak keturunannya. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa menyelamatkan umatnya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kepada kaumnya.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya. Bapak Ibu wau ke Abu Lahab. Kira-kira Abu Lahab teh saha sih? Orang ceger. Abu Lahab teh lanceukna Abdullah bin Abdul Muthalib. Ari Abdullah teh sahana Nabi. Sahana Nabi Abdullah teh. Wana. Biraku Abdullah wana. Abdullah teh bapakna Nabi Muhammad. Tadi Abu Lahab lanceukna Abdullah, berarti Abu Lahab teh naonna Nabi ya? Wana Nabi, pamanna Nabi. Ayeuna ku pribados ditaruh sih ka Bapak Ibu, kira-kira Abu Lahab yang statusnya pamannya Nabi, uaknya Nabi, nanti di akhirat tempatnya di mana? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Abu Lahab tempatnya di neraka jahanam. Coba Bapak Ibu cek di Quran, ada satu surat namanya surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab kumaha sih bunyinya? Qul huwallahu ahad lain. Kumaha surat Al-Lahab teh? Tabbat yada abi lahabi watab. Hafal tuh surat Al-Lahab ya? Hafal. Terang hartosna. Surat Al-Lahab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai laknat dari Allah untuk Abu Lahab. Asbabun nuzul, sebab-sebab turun surat Al-Lahab adalah begini. Jadi ketika Rasulullah sedang berdakwah mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa, ketika itu Rasulullah bertanya kepada hadirin yang hadir di situ, wahai hadirin semuanya, kira-kira kalau misalkan aku memberitahu kalian ada musuh di seberang sana yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan omonganku? Kira-kira jawaban para jamaah waktu itu apa? Mereka semuanya percaya. Kami tidak akan meragukan apa yang kau sampaikan wahai Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad sejak lahir sampai beliau wafat tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad saking jujurnya diberikan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Lantas Nabi Muhammad menyampaikan, kalau kalian percaya dengan omonganku, maka dengarkan, aku sekarang membawa peringatan kepada kalian semuanya. Yang wajib disembah bukanlah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Yang wajib kalian sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah Abu Lahab teh aya didinya. Geus diomongan kitu teh Abu Lahab bukannya beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Lahab malah mencela Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, celakalah engkau. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Disitulah Allah menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat syada abi lahabiu watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Jadi surat Al-Lahab itu merupakan bukti kalau nanti Abu Lahab meskipun statusnya sebagai paman Nabi, dia tempatnya di neraka, bukan di surga. Kenapa demikian? Di mana-mana nu ngaranna uwa mah ngabela keponakan, betul apa betul? Ini mah enggak. Uwa yang seharusnya membela keponakannya justru malah memusuhi keponakannya, memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata meskipun Abu Lahab nanti tempatnya di neraka mendapatkan siksa kubur, ternyata setiap hari Senin Abu Lahab disiksanya libur. Saminggu aya barapoe Bapak Ibu? Aya 7 poe. Di poe Minggu nepi ka poe Sabtu. Minggu nepi ka poe Sabtu Abu Lahab di liang kuburna digeprek ku malaikat. Tapi setiap hari Senin libur, aya perena geuninnya. Nah, keterangan ini didapatkan di kitab Fathul Bari yang merupakan syarah dari Sahih Bukhari. Ya, jadi setiap hari Senin Abu Lahab siksa kuburnya diangkat oleh Allah. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa demikian?
Kira-kira kunaon tah? Kunaon setiap poe Senin Abu Lahab tadi disiksa kubur, kunaon tah kira-kira? Upacara. Kira ku malaikat upacara. Kira-kira kunaon tah? Ternyata usut punya usut, meskipun Abu Lahab ini benci dengan Rasulullah, ketika Rasulullah lahir Abu Lahab senang, Abu Lahab bahagia dengan kelahiran keponakannya yaitu Nabi Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab memerdekakan salah satu budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kelak Suwaibah al-Aslamiyah ini menjadi ibu susunya Rasulullah. Ya, Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi, diliburkan siksa kuburnya di poe Senin. Komo urang merenya? Coba kira-kira urang bahagia te dengan kelahiran Nabi? Urang memusuhi Nabi te? Henteu. Urang mah alhamdulillah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita semua yang hadir di sini akan diselamatkan oleh Allah, baik dari siksa kubur maupun siksa neraka. Insya Allah. Geus datang jan.